Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk bersama-sama kita menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin, dan kita masih melanjutkan kajian kita yaitu kajian akidah Islam. Dan kita masih membahas tentang bab beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah, bahwa Allah menurunkan kitab itu karena ada tujuannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami. Jadi Al-Quran itu sebelumnya sudah kita sampaikan sebagai petunjuk, fihi hudaw wa nur. Jadi di dalam kitab baik itu Al-Quran maupun kitab-kitab yang lain itu, di dalamnya itu adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi manusia atau pengarahan bagi manusia, supaya manusia itu hidupnya terarah. Jangan sampai manusia dalam kehidupan itu dia salah arah atau keliru arahnya. Maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kitab untuk menunjukkan jalan bagi manusia. Maka sebagai umat manusia kita harus berinteraksi dengan, kalau kita umat Islam berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi itu maksudnya apa? Harus kita belajar, harus kita baca, harus kita hafalkan, harus kita pahami isinya dan kita amalkan dalam kehidupan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan. Nah, kalau kita tidak berinteraksi dengan kitab Allah, kita tidak akan terarah kehidupan kita. Maka ini pentingnya kita senantiasa berinteraksi dengan kitab Allah, kalau kita umat Islam dengan Al-Quran sebagai kitab yang terupdate, kitab yang terbaru. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau para ulama seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, Al-Quran itu sebenarnya adalah surat, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Jadi barang siapa yang dia membacanya, mempelajarinya, mengkajinya atau bahkan mengamalkannya, itu menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Al-Quran itu surat cinta dari Allah untuk kita. Kalau kita cinta kepada Allah, tentunya itu kita baca, kita amalkan.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kehidupan itu adalah ujian, di seluruh kehidupan itu kan ujian. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi ujian itu sudah diberikan jawabannya, kan itu. Ya, kalau ujian kita kan nggak ada, kita dikasih tahu jawabannya. Tapi kalau ya ujian kehidupan kita itu sebenarnya ya semua kan diberikan oleh Allah ujian. Ya, kekayaan ujian, kemudian kemiskinannya ujian, ketenarannya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ujian kehidupan yang sudah dikasih bocoran jawabannya, kan gitu. Jadi masalah yang ada dalam kehidupan itu Allah sudah ngasih jawabannya, yaitu melalui Al-Quran. Ya, tinggal kita mau nggak pakai jawaban yang ada dalam Al-Quran itu, kan itu. Nah, kalau kita pakai itu, ya bocorannya yang jawabannya itu dari Al-Quran, ya kita akan selamat. Ya, kalau kita mau selamat ya harus mengikuti itu. Tapi kalau tidak mengikuti itu ya bisa juga jadi orang-orang yang tidak selamat. Ya, jadi kehidupan itu penuh masalah, ya, tapi solusinya ya bisa ditemukan di dalam Al-Quran, banyak sekali. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tujuan diturunkannya Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwah wal kitaba faminhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun. Jadi ini diantara tujuan diturunkannya kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka diantara mereka ada yang menerima petunjuk itu, dan banyak diantara mereka yang fasik. Jadi ada orang yang menerima tadi petunjuk, ya, yang diberikan oleh Allah dalam kitab-kitab itu, ya. Kalau kita ya dalam Al-Quran. Nah, di antara mereka juga ada orang yang fasik, orang yang tidak mau ya menerima petunjuk itu. Ya, kita tahu petunjuk itu dari mana? Ya tadi, interaksi kita dengan Al-Quran harus lebih banyak. Ya, harus sering-sering kita baca Al-Quran, dan belajar Al-Quran itu tidak harus banyaknya. Ya, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hikmah ya diturunkannya Al-Quran itu secara berangsur-angsur atau secara bertahap itu apa? Di antaranya adalah supaya kita lebih mudah mempelajarinya dan lebih mudah mengamalkannya. Ya, kenapa Al-Quran itu turunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bertahap selama 22 tahun, ya. Nah, itu karena diantaranya itu, ya, biar lebih mudah menghafalnya, kan gitu, ya, lebih mudah memahami maknanya, ya, lebih mudah mengamalkan isinya. Nah, ini yang perlu kita lakukan, ya, ketika kita mempelajari Al-Quran, ya tidak harus banyaknya, tidak. Ya, dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka ya belajar Al-Quran, mereka itu tidak melebihi 10 ayat. Jadi kalau belajar itu, para sahabat itu mereka tidak melebihi 10 ayat sebelum mereka selesai ya membacanya, menghafalnya, memahami isinya, dan mengamalkannya. Sehingga Ibnu Umar itu belajar surat Al-Baqarah itu butuh waktu selama 8 tahun. Ya, belajar surat Al-Baqarah butuh waktu selama 8 tahun. Itu orang Arab, ya, tinggal bersama Nabi, ya,
Itu pun butuh waktu 8 tahun, sehingga begitu selesai, ya, beliau selesai mengkhatamkan surat Al-Baqarah, beliau tasyakurannya menyembelih onta. Ya, menyembelih onta. Kenapa? Saking syukurnya beliau sudah mengkhatamkan itu. Karena yang berat itu bukan membacanya, ya, bukan memahaminya, karena dia orang Arab. Yang berat itu adalah mengamalkan isinya, sehingga Al-Quran ini benar-benar menjadi kitab petunjuk bagi kehidupan, ya. Nah, bahkan Umar itu bapaknya, ya, bapaknya Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Khattab, itu belajar surat Al-Baqarah itu butuh waktu 12 tahun, ya. Kurang apa, ya, beliau ini orang cerdas juga, Umar bin Khattab. Nah, ini artinya ketika kita belajar Al-Quran itu, ya, memang tidak dikejar kuantitasnya, tapi kualitas, ya. Yang dipentingkan itu adalah kualitas. Nah, ini yang perlu kita teladani. Kita belajar Al-Quran ya semampunya, tapi jangan sampai ditinggal sama sekali, kan gitu, ya. Semampunya, kita mampu banyak, ya, kita pelajari dengan banyak. Kalau tidak, ya, semampunya tadi, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kita benar-benar bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah itu di awal suratnya disebutkan zalikal kitabu la raiba fi. Jadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, hudan, dan dia adalah petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu maknanya adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu makna takwa. Nah, kita tahu perintah dan larangan itu adanya di mana, Pak? Ya, Al-Quran. Allah nyuruh apa, ya kan? Allah merintah apa, ya, dan Allah melarang apa. Jadi semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, kalau kita ikuti itu, ya, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang memperoleh petunjuk tadi. Ya, kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran tadi, ya nggak mungkin kita memperoleh petunjuk, karena petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Allah berbicara dengan kita, dengan bahasa kita, ya, dengan bahasa manusia, sehingga bisa dipahami oleh manusia. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Tidak susah belajar Al-Quran itu. Dan bahkan orang-orang yang belajar Al-Quran itu, insya Allah dia akan dimudahkan untuk belajar yang lain. Ya, ini bagi yang menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu sebagai pembuka ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang lain, maka mulailah dengan belajar Al-Quran. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ayat lain juga disebutkan inna anzalnat taurata fiha hudaw wa nur. Dan kami telah menurunkan Taurat, fiha, di dalam Taurat itu hudan, terdapat petunjuk, wa nurun, dan juga cahaya. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran, itu selalu sebutkan fihi hudaw wa nur. Jadi di dalam kitab-kitab itu terdapat petunjuk dan cahaya, ya, cahaya yang menerangi kehidupan kita. Jadi kalau kita katakan tadi, ya, orang Islam itu adalah, ya, termasuk orang yang diuji, kan, tapi kita sudah dikasih tahu bocorannya oleh Allah.
ya, sudah dikasih tahu bocoran jawaban setiap masalah dalam kehidupan kita, yaitu melalui Al-Quran tadi. Sehingga di dalam menghadapi kehidupan itu ya, bagi orang beriman ini, orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang gemar mempelajari Al-Quran, ya mereka menghadapinya dengan tenang. Kenapa? Ya walaupun ujian seberat apapun sudah dikasih tahu oleh Allah solusinya, jawabannya, gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal mau menggunakan jawaban itu atau tidak kan. Nah, di dalam ayat lain juga disebutkan wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Dan telah kami berikan kepadanya kitab Injil, ya, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai petunjuk, ya, petunjuk arah kehidupan manusia, nur dan cahaya. Cahaya itu yang menerangi, ya. Jadi Al-Quran, kitab-kitab itu adalah cahaya kehidupan kita. Kalau kita berinteraksi tadi dengan Al-Quran atau dengan kitab-kitab yang lain bagi umat terdahulu, maka dia akan mendapatkan cahaya dalam kehidupannya, ya, terang dalam kehidupannya, sehingga dia menjalaninya dengan baik. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan diturunkannya kitab yang berikutnya adalah sebagai landasan dalam penetapan hukum. Ya. Jadi hukum itu diperlukan untuk menyelesaikan, ini kan solusi masalah itu kan hukum gitu ya. Ya, kalau masalahnya masalah kriminalitas misalnya, itu juga berkaitan dengan hukum. Sehingga dalam Islam itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semua yang terjadi, ya, semua masalah yang dihadapi itu sudah diberikan tadi petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an. Ya, berkaitan juga misalnya tentang waris, yaitu waris itu kan termasuk yang paling banyak masalah gitu ya. Di waris itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya itu banyak masalah juga gitu ya, berkaitan dengan pembagian waris. Maka di situ ditentukan oleh Allah, ya, bagian-bagiannya kan gitu. Ya, tapi kebanyakan orang Islam juga tidak mau mengamalkan. Padahal itu sudah jelas, ya, tentang ilmu waris itu dalam Al-Quran itu sudah jelas. Tapi banyak orang Islam itu begitu bagi waris, yang nggak mau mengamalkan Al-Quran, tapi pakai caranya sendiri itu. Jadi banyakkan manusia itu begitu, ya, dikasih soal oleh Allah, disuruh jawabnya harusnya sesuai dengan Al-Quran, tapi mereka jawabnya dengan jawabannya sendiri. Ya, pengen jawabannya sendiri gitu, dan pengen diluluskan kan gitu. Jadi jawabannya sendiri tapi pengen lulus. Nah ini, sehingga pakai caranya sendiri gitu kan. Bagi waris ya pakai caranya sendiri, bukan pakai cara Al-Quran. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak, ya, termasuk hukum-hukum syariah itu banyak tidak diterapkan oleh manusia, ya, sehingga masalah itu nggak selesai. Ya, ketika manusia itu tidak mengamalkan ajaran Allah, syariat Allah, ya masalah manusia tidak akan pernah selesai. Gitu. Ya, nah, contoh nih, ya, kalau ada terjadi perzinaan, apa hukumnya? Ya kan? Nah, itu dia pakai Al-Quran, pakai caranya sendiri, Pak. Pakai cara sendiri kan? Padahal sudah dikasih tahu oleh Allah, kalau ada orang azaniyatu wazzani fajlidu, itu kan. Jadi kalau ada laki-laki perempuan yang dia berzina dan dia belum menikah, kalau dia belum menikah, dia diapakan? Dicambuk lalu diasingkan selama 1 tahun, itu kalau belum menikah kan. Ya,
Kalau di kita, kalau ada orang-orang yang belum menikah kemudian dia melakukan zina, diapakan Pak? Dinikahkan malah, ya kan? Itu kan nggak boleh. Ya, pakai caranya sendiri, sehingga itu tidak menyelesaikan masalah, akan timbul masalah-masalah berikutnya karena orang ya menggunakan jawabannya sendiri, nggak mau mengamalkan Al-Quran. Itu terjadi ya. Kalau ada misalnya orang mencuri, ya kan, orang mencuri itu kan as-sariqatu was-sariqu faqta'u aydiyahuma, kan gitu dalam Al-Quran. Kalau ada orang-orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangannya, kan gitu ya. Tapi kira-kira itu diamalkan nggak? Enggak. Pakai caranya sendiri kan. Diapakan Pak caranya sendiri itu? Di penjara. Nanti keluar dari penjara nyuri lagi nggak Pak? Itu. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Itu. Kalau dalam Islam kan potong tangannya setelah itu dilepas, ya kan? Potong tangannya lepas. Nyuri lagi, potong lagi, ya kan? Nyuri lagi, potong lagi. Kalau pertama dipotong tangan kanannya, kalau masih nyuri lagi, potong kaki kirinya. Masih curi lagi, potong tangan kirinya. Masih mencuri lagi, potong kaki kanannya. Jadi buntung semua. Ya, masih mencuri lagi, dipotong apanya Pak? Potong lehernya, kan gitu. Ya, nggak ada penjara dalam Islam. Selesai langsung, diselesaikan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Coba itu orang-orang di penjara itu malah tambah masalah, apa menyelesaikan masalah? Nambah masalah. Ya, yang namanya di penjara itu sama aja dikuliahkan, kan gitu. Ya, orang di penjara itu sama aja dikuliahkan di sana. Kalau pas di penjara itu ketemu, kalau yang di penjara orang baik, karena tidak semua orang di penjara itu orang jahat, ya ada orang baik juga. Yang di penjara juga ulama-ulama kita itu banyak juga yang di penjara, kan gitu. Karena kadang penjara itu jadi alat kekuasaan, kan gitu, untuk menekan. Itu terkadang seperti itu. Ya, jadi ya, penjara itu bukan solusi, kan gitu. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya ya tidak terarah. Ada saja masalah. Jadi orang menikah, orang berzina harusnya dihukum, ya tidak, malah tidak. Orang mencuri harusnya dihukum, tidak. Nah, orang membunuh sama juga, ya kan? Kalau ada orang membunuh, hukumannya apa Pak? Kalau pembunuhan direncana, ya, kalau pembunuhan direncana itu kan hukumannya mati, ya. Ya, tapi kan kalau di negara kita atau negara-negara lain ya enggak juga, ya. Orang membunuh ya paling dipenjara, paling lama nanti seumur hidup ini. Nah, ini sehingga timbullah masalah-masalah. Jadi masalah diselesaikan dengan masalah lagi gitu, sehingga terus bertambah masalahnya. Jadi Al-Quran itu, kitab itu ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyelesaikan masalah manusia yang berkaitan dengan hukum-hukum tadi. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Wal yahkum, dan hendaknya orang-orang pengikut Injil. Ini yang redaksinya pengikut Injil. Nah, kita juga pengikut Al-Quran. Wal yahkum ahlul Injil bima anzalallah, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil itu memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak menentukan hukum, tidak menyelesaikan hukum, tidak memutuskan perkara atau hukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul fasiqun, mereka itu disebut orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik itu ya orang-orang yang melakukan keburukan. Ya, walaupun dia orang beriman, tapi termasuk ya ahli keburukan karena meninggalkan tadi ya hidayah Allah, petunjuk Allah, ya, bahwa Al-Quran atau kitab-kitab yang lain itu adalah kitab hukum yang harus kita jalankan, sementara banyak yang ditinggalkan, ya, tadi ya. Jadi Allah itu membuat syariat. Jadi hukum ini kan
disebut dengan hukum syariat ya. Yang kita sebutkan dengan hukum syariat. Nah, syariat itu diturunkan oleh Allah punya tujuan, kan gitu. Jadi hukum itu dibuat oleh Allah ada tujuannya yang disebut dengan maqasidus syariah. Itu ya disebut dengan maqasidus syariah, tujuan syariat. Jadi syariat atau hukum itu dibuat oleh Allah karena ada tujuannya, yaitu 5 tujuannya ya. Yang pertama adalah hifdzuddin. Jadi syariat itu dibuat oleh Allah itu adalah yang pertama untuk menjaga agama, melindungi agama ya. Jadi agama kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk salah satu bentuknya adalah kalau ada orang murtad gitu ya. Kalau orang murtad itu kan keluar termasuk orang yang merusak agama. Orang murtad itu orang yang merusak agama. Hukumannya apa itu, Pak? Orang murtad. Orang murtad itu hukumannya apa, Pak? Hukuman mati sebenarnya. Jadi man baddala dinahu faqtuluhu. Ya, kata Rasulullah. Siapa yang mengganti agamanya, maksudnya murtad, faqtuluhu, maka hukumlah mati dia. Jadi maka untuk menjaga ya maqasidus syariah itu biasanya ada hukuman-hukumannya tadi. Ya, semua yang merusak syariat itu ada hukumannya. Karena syariat itu dibuat untuk menjaga yang pertama tadi agama. Maka orang yang merusak agama termasuk murtad tadi itu dihukum mati. Ya. Yang kedua, hifdzun nafsi. Hifdzun nafsi itu agama itu menjaga jiwa, menjaga nyawa. Nyawa itu nggak boleh dihilangkan. Jadi orang-orang yang merusak nyawa itu hukumannya apa, Pak? Mati juga. Jadi orang yang menghilangkan nyawa orang itu hukumannya mati karena dia tidak menghargai nyawa manusia. Karena Islam itu melindungi nyawa manusia. Ya, dalam Islam siapa yang membunuh satu orang, man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu manusia itu seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Karena Islam itu menjaga nyawa. Maka ya nanti di dalam hukum syariat itu apapun itu yang dilakukan untuk melindungi nyawa itu boleh. Bahkan yang haram pun, ya kan? Yang haram pun itu kalau untuk menjaga nyawa itu dihukumi boleh. Ya, contoh nih kemarin kasus COVID ya. COVID itu kan kaitannya dengan nyawa. Nih, kalau kita pakai vaksin itu banyak kan ya, kemarin waktu awal-awal COVID itu banyak yang tidak halal kan, tidak halal ya, padahal kalau tidak halal itu atau yang haram itu kalau masuk dalam tubuh kita itu bisa menjadi sebab tidak diterimanya ibadah dan doa kan itu ya. Tapi ketika COVID yang seperti itu kalau nggak pakai vaksin kemungkinannya terinfeksi itu lebih besar ya. Padahal kalau ya buktinya sudah ada banyak yang terinfeksi dan meninggal dunia ya kan. Ini kalau kita pakai vaksin boleh nggak? Boleh gitu kan. Famanitturra ghaira baghin wala adin fala ismalai. Jadi Allah mengharamkan babi, innamal khamru innama harrama alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alai. Kan gitu. Allah mengharamkan darah bangkai babi kan gitu dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa famanitturra darurat kan gitu kan. Kalau darurat itu boleh. Ya, ini tujuannya apa? Untuk menjaga nyawa manusia. Karena Islam itu melindungi nyawa.
Ini namanya Islam itu luar biasa, sangat ya perhatian kepada kehidupan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini balikan tadi, kalau orang-orang yang tidak menghargai kehidupan ya dihukum mati dia. Ya. Sehingga orang-orang yang membunuh itu nggak berani lagi dia melakukan kejahatan gitu, karena hukumannya mati, sama aja dia menghilangkan nyawanya sendiri kan gitu. Ya, tapi ketika itu tidak diterapkan, orang bunuh orang ya biasa aja kan gitu. Yaitu jaga nyawa. Kemudian yang ketiga adalah menjaga akal. Ya, menjaga akal. Maka apapun yang merusak khamr dan sebagainya itu kan haram. Ya kan? Nah, diharamkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ya. Nah itu. Ya. Jadi khamr itu haram, kenapa? Karena itu termasuk perbuatan setan, maka diharamkan. Nah, ini ya salah satu tadi bentuk hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan. Ya, dan itu berkaitan dengan tujuan syariah tadi sudah dijelaskan. Jadi tujuan syariah itu untuk 5 tadi. Yang pertama menjaga agama, kedua menjaga nyawa, yang ketiga menjaga akal tadi. Maka orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras ya, itu diancam, ada ancamannya ya, ada ancamannya. Nah, terutama mereka nanti akan dihukum, dikenakan hukuman. Apa hukumnya? Hukuman orang yang mabuk apa? Dicambuk, ya kan? Dicambuk. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah untuk hifdun nasl, menjaga keturunan. Ya. Jadi syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjaga keturunan. Kehormatan manusia itu pada kehormatan, kemuliaan manusia itu pada keturunan. Ya, itu nasab. Ya, nasab itu ya melalui pernikahan. Maka orang-orang yang tidak menikah kemudian dia punya anak, itu kan tidak diakui nasabnya dalam Islam. Ya, tidak diakui nasabnya, karena itu bukan cara yang baik. Maka di dalam Al-Quran solusinya apa? Yaitu dengan menikah. Maka disyariatkanlah yang namanya menikah, ini ya. Ya, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Maka nikahilah perempuan-perempuan itu ya, ma thaba lakum minan nisa', perempuan-perempuan yang baik, masna wa thulatsa wa ruba'. Ya, ya bisa 2, 3 atau 4. Itu kan cara yang diberikan oleh Al-Quran ya, berkaitan dengan kebutuhan biologis manusia, yaitu dengan menikah, karena itu untuk menjaga keturunan. Nah, kalau orang yang merusak keturunannya ada hukumannya juga gitu, karena Islam diturunkan oleh Allah untuk menjaga itu, menjaga keturunan. Maka hukumannya tadi ya, kalau sudah menikah dirajam, kalau belum menikah dia dicambuk lalu diasingkan tadi. Kemudian yang kelima di antara tujuan syariat itu adalah menjaga harta ya, hifdul mal. Jadi harta itu bagian dari agama ya, harta itu bagian dari agama. Karena nanti pada yaumul qiyamah juga pertanyaannya berkaitan dengan harta itu 2. Pertanggungjawabannya itu dunia akhirat. Ya, di akhirat nanti pertanyaan berkaitan dengan harta itu 2. Bagaimana cara memperolehnya, atau dari mana dia memperolehnya, dan digunakan untuk apa? Ya, maka ini penting kita belajar yang namanya fikih muamalah. Jadi itu namanya kalau berkaitan dengan hukum ya, berkaitan dengan hukum, terutama hukum syariat, itu dipelajari dalam ilmu fikih. Dan itu sehingga dalam ilmu fikih itu kita pelajari ada fikih munakahat, ada fikih jinayat gitu kan. Nah, itu semuanya dipelajari dalam ilmu hukum.
Nah, ini jadi fikih itu adalah salah satu bentuk ya pengamalan dari hukum-hukum Allah yang diturunkan oleh Allah ya dalam Al-Qur'an. Nah, kalau dalam fikih itu sudah diolah gitu ya. Jadi fikih itu sudah mengolah dari apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada dalam hadis, nanti dikumpulkan dalam ilmu fikih itu. Nah, itulah sebagai salah satu bentuk tadi ya pengamalan hukum yang diturunkan oleh Allah ya dalam Al-Qur'an. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap umat ini ya karena tadi hukum syariat itu diturunkan oleh Allah melalui kitab-kitabnya ya, dan hukum ini bagi setiap umat itu berbeda-beda ya, ada perubahan lah ya. Jadi perubahan hukum itu adalah sesuatu yang wajar terjadi ya. Dulu contoh nih, pelajaran perintah sholat itu dulu awalnya diperintahkan oleh Allah sehari semalam sebanyak 50 waktu, tapi akhirnya kemudian dirubah mentok terakhir 5 gitu kan ya. Perubahan hukum itu adalah sebuah keniscayaan, sehingga nanti kalau hukum itu ada namanya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah, atau al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuriz zamani wal makani wal hali wal insan. Hukum itu bisa berubah ya sesuai dengan perubahan waktu, tempat, zaman, orang. Ya, jadi hukum inilah hikmahnya hukum syariat, hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hukum yang sangat fleksibel. Ya, tidak kaku. Ya. Jadi ya selalu mengikuti keadaan manusia. Nah, begitu juga syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah ini meskipun ada perubahan-perubahan ya dari umat-umat sebelumnya, karena Islam kita itu kan sebenarnya adalah kelanjutan dari agama-agama sebelumnya atau agama nabi-nabi sebelumnya, dan agama nabi sebelumnya itu ya semuanya Islam kan gitu kan. Jadi nabi sebelumnya itu agamanya ya Islam yang itu, cuman kita umat Muhammad ini adalah hukumnya itu yang sudah terupdate, yang terbaru kan gitu ya, edisi terbaru. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Ya, masing-masing umat itu diberikan oleh Allah aturan syariat. Ya, jadi contoh nih puasa ya, puasa. Yang namanya puasa itu ya sebenarnya sama puasanya Nabi Daud, Nabi Musa, ya, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu ya puasanya ya sama. Tapi yang beda nanti adalah cara pelaksanaannya kan gitu. Ya, ada perubahan. Kalau zaman Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari berbuka. Nah, kalau pada zaman Nabi Musa itu puasanya 3 hari setiap bulan. Ya, 3 hari setiap bulan, sehingga kalau setahun 36 hari. Pada zaman Nabi Muhammad SAW diubah puasanya satu bulan, yaitu di bulan Ramadan ya, tapi puasanya sama, perintahnya sama, semua itu dapat perintah sholat puasa ini ya, cuman pelaksanaannya yang beda. Sehingga kalau dalam Islam itu barang siapa yang menambah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama dengan puasa 1 tahun, karena Nabi Musa itu puasanya 3 hari setiap bulan, berarti kalau setahun 36 hari kan gitu kan. 36 hari begitu diringkas jadi 1 bulan, jadinya 30 hari, 29 atau 30 hari, sehingga ada kelebihan berapa, ada bonus berapa tadi itu 6 itu kalau mau diambil ya di bulan Syawal gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan
syariat antara umat-umat terdahulu dengan kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya itu diberikan oleh Allah, hukumnya atau perubahannya ada dalam kitab-kitab itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul itu ada sekitar 104 kitab ya. Allah menurunkan 104 kitab dari langit. Jadi sebenarnya kitab-kitab yang diturunkan Allah itu banyak, tapi yang tercatat oleh dalam Al-Quran itu ada Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, 4 ya kan? Ditambah nanti ada namanya Suhuf Ibrahim wa Musa. Apa beda kitab dengan suhuf? Sama-sama wahyu juga. Jadi kalau suhuf itu lembaran ya, kalau kitab itu kan tebal berarti ya. Jadi suhuf itu maknanya lembaran-lembaran saja, jadi tidak banyak itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fima, dan diriwayatkan oleh Ar-Rabi bin Sabih dari Hasan Al-Basri, ia berkata, Allah telah menurunkan kitab dari langit sebanyak 104 kitab. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Dzar ya, an Abi Dzarrin qala qultu ya Rasulullah kam kitaban anzalahullah. Ya, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Qala mi'ah kitab wa arba'ah kutub. Ada 100 kitab dan 4 kitab. Artinya 104 kitab. Ya, unzila ala sisin khamsuna sahifah. Nah, diturunkan kepada Nabi Sis ya, itu 50 lembar. Tapi ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ya, ada dalam hadis Nabi 50 lembar. Menurunkan 30 lembar kepada Ahnuh. Wa anzala ala Ibrahim asra sahaif. Nah, ini kalau diturunkan kepada Nabi Ibrahim disebutkan ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Dan diturunkan suhuf lembaran ya, 10 lembar kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah menurunkan 10 lembar kepada Nabi Musa sebelum diturunkannya Taurat. Ini yang dikatakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menurunkan Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ini yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya Allah itu menurunkan 104 kitab ya, tetapi yang sering disebut-sebut itu ya 4 kitab itu, kemudian suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah itu adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa ada kesamaan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran karena sumbernya sama, kan gitu ya. Keempat kitab ini ada kesamaannya ya karena sumbernya sama. Dan kitab yang terbaru terutama Al-Quran, apa yang ada dalam Taurat, yang dalam Injil, dalam Zabur itu ada dalam Al-Quran, yang itu. Tapi apa yang ada dalam Al-Quran tidak semuanya ada dalam kitab-kitab itu ya, karena Al-Quran ini adalah kitab yang terbaru, yang terupdate itu. Jadi yang namanya terupdate, terbaru, kalau seperti komputer gitu ya, kalau digambarkan seperti komputer, generasi baru dengan generasi lama lebih lengkap mana? Terbaru gitu ya. Tapi kalau kita cari yang ada kesamaan nggak kira-kira generasi lama dengan generasi baru? Iya, ya kan? Ya, generasi baru bisa membaca generasi lama, tapi generasi lama tidak bisa. Iya, kan gitu.
Ya, seperti itulah ya kitab Allah itu turunkan. Jadi Al-Qur'an itu sudah mencakup kitab-kitab sebelumnya. Tapi di situ ditambahkan ya hal-hal yang baru, jadi yang terbaru. Sehingga sudah tidak ada lagi kitab yang akan diturunkan. Ya, karena itu sudah kitab final. Jadi Al-Qur'an itu sudah final. Tidak akan ada lagi perubahan, ya, tidak ada akan lagi pembaruan. Ya, itu sudah kitab final. Itu fihi ulumul awwalina wal akhirin. Di dalam Al-Qur'an itu sudah mencakup ilmu-ilmu orang terdahulu dan juga orang-orang yang terakhir. Ini ya, ulumul awwalin wal akhirin. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah menunjukkan inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Ya, sama tadi. Jadi di dalam Al-Qur'an, dalam Taurat, dalam Injil itu disebutkan fihi hudan wa nur. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah syuruk belum? Udah. 1 menit lagi. Ya, ini kalau saya tambah tanggung, ya, tanggung bahasa. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena ini pembahasannya cukup panjang, yaitu tentang isi suhuf Ibrahim dan Musa, gitu kan. Kira-kira apa isi ya di dalam suhuf Ibrahim dan Musa ini, karena ini terdokumentasikan ya. Terdokumentasi ini, kalau yang sebelum-sebelumnya kan tidak, gitu ya. Nah, itu ini cukup panjang, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, kira-kira apa isi yang ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa, karena tadi tidak banyak kan, hanya 10 lembar ya. Kalau Al-Qur'an berapa lembar, Pak? Ada berapa lembar? Ayo, ada berapa lembar itu? 302, karena setiap juz itu terdiri dari 10 lembar, 20 halaman, ya kan, 8 ain ya, kecuali yang juz 30, ada berapa itu? Nah, itu yang paling banyak juz 30 ya. Kalau yang lainnya tadi antara 10 ya, hingga tadi ada 300 berapa? 2 halaman itu. Karena setiap juznya itu terdiri dari 20 halaman atau 10 lembar. Nah, itu. Ini diantara apa namanya ya, kalau desain layout Al-Qur'an itu sudah seperti itu ya, dan itu rata-rata kalau sesuai dengan mushaf Utsmani itu kan sama gitu ya. Apalagi kalau kita menghafalnya yang sesuai dengan pojoknya, itu kita sebut dengan Quran pojok gitu ya. Ayat ini ada di sini, dan itu selalu konsisten nulisnya seperti itu kan, sehingga itu memudahkan bagi penghafal Al-Qur'an. Oh, ayat ini bunyi ini ada sebelah sini, di ujung sini, akhirnya di sini. Itu lebih memudahkan. Nah, ini sampai di desain seperti itu gitu ya, penyusunannya. Itu memudahkan. Nah, ini membantu kita untuk tadi menghafal ya, memudahkan. Jadi walaupun itu kita hafal, itu seakan-akan kita membaca, masih ada bayangan kita gitu, kalau sering murojaah. Kalau ganti-ganti kitab itu, ganti-ganti Quran ya, yang beda layoutnya itu ya, bisa apa namanya, susah untuk menghafal. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.